nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku menyenangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu seumur hidupku, melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu seumur hidupku, melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, kau sungguh baik,
kebaikan-Mu. Tidak ada bagian yang paling terindah dan terbaik selain Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Selain Engkau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Engkau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dagingku dan
Shalom saudara, banyak orang mengalami hidup yang tidak maksimal. Bahkan banyak orang mungkin menyesali hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Saudara, ini akan menyebabkan kehidupan kita stagnan atau berhenti di tempat, ataupun kita sepertinya sedang berjalan tetapi berjalan di tempat. Saudara, Filipi 3 ayat 13b sampai 14, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara, sekali lagi saudara, banyak orang mengalami stagnasi dalam kehidupannya sehingga ya hidupnya tidak maksimal. Saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, stagnasi berarti keadaan terhenti atau tidak bergerak, tidak aktif dan tidak jalan, saudara. Kemudian juga artinya stagnasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan tidak maju atau maju tetapi pada tingkat yang sangat lambat. Saudara, salah satu penyebab stagnasi adalah orang banyak terjebak di masa lalu. Mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan atau trauma masa lalu. Saudara mungkin pernah disakiti orang di masa lalu, dan itu membelenggu sampai itu menghambat kehidupan saudara untuk maksimal. Pengalaman pahit di masa lalu. Banyak orang pada masa kecilnya mengalami child abuse. Itu terbawa sampai ketika dia menjadi dewasa. Ataupun dosa-dosa di masa lalu. Saudara, hal ini menyebabkan banyak sekali kegagalan, banyak kerugian saudara, bahkan kehancuran dan penderitaan. Saudara, tidak ada lagi yang dapat kita lakukan dengan masa lalu, saudara. Kita tidak dapat merubah masa lalu, tapi kita dapat memperbaiki diri kita hari ini untuk dapat lebih baik lagi ke depan. Saudara, jangan mau terjebak dengan masa lalu. Jangan mau dipenjara, saudara, dengan masa lalu. Karena ketika kita membiarkan diri kita yang seharusnya ada di saat ini untuk masa depan, tetapi kita hidup di masa lalu, itu akan memenjarakan kita dan kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Saudara, melihat di semua kendaraan, saudara, apakah kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 atau kendaraan bermotor lainnya, ada yang namanya kaca spion, saudara. Biasanya seorang pengemudi akan sekali melihat ke belakang melalui kaca spion itu. Tetapi tidak sepanjang jalan seorang pengemudi menatap ke kaca itu, saudara. Apa yang terjadi ketika seorang pengemudi akan terus fokus di kaca spion itu? Saudara pasti tahu jawabnya, saudara. Akan terjadi kecelakaan yang bukan hanya merugikan pengemudi itu, tetapi mungkin penumpang di dalam kendaraan yang dia kemudikan, bahkan orang-orang di sekitarnya, saudara. Kita bisa saja, saudara, melihat ke masa lalu, tetapi itu hanya sebagai satu pelajaran untuk kita. Kita bisa belajar dari masa lalu untuk memperbaikinya menjadi lebih baik hari ini, dan kita akan memetik hasilnya di hari-hari ke depan. Kita boleh saja belajar dengan pengalaman masa lalu kita, tetapi kita tidak seharusnya tinggal di masa lalu, karena ini akan membuat hidup kita sekali lagi, saudara, tidak maksimal. Padahal Tuhan merindukan gereja Tuhan, anak-anaknya memiliki hidup yang maksimal di muka bumi ini. Karena itulah tujuan Tuhan, agar supaya kita semua gereja Tuhan menjadi seperti Dia, maksimal, saudara, membawa orang-orang kepada Yesus, bahkan memimpin orang-orang menjadi seperti Kristus.
Saudara, bagaimana agar kita dapat bergerak maju? Dari ayat yang kita baca, Filipi 3, 13b sampai 14, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, saudara, kalau engkau ingin mengalami hidup yang maksimal, pertama, melupakan apa yang ada di belakang. Seperti yang saya sudah berikan pendahuluan di dalam renungan khotbah ini, saudara. Melupakan apa yang ada di belakang. Banyak alasan bagi Paulus untuk bermegah karena semua pencapaiannya di masa yang lalu, saudara. Tetapi saudara lihat, saudari, dalam semua surat-surat Rasul Paulus, saudara, dia menyatakan bahwa perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus Tuhan, ketika dia mengalami turning point, titik balik dalam hidupnya, pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu merubah semuanya, saudara. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa semua pencapaiannya di masa lalu itu seperti sampah, karena pengenalannya akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Saudara, Paulus melupakan apa yang di belakangnya, sehingga itu tidak menjadi beban baginya untuk pelayanannya ke depan. Paulus mengajarkan supaya kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Saudara mungkin terus saja mengingat dosa di masa lalu. Ketika saudara, Tuhan datang kepada saudara dengan hatinya yang penuh kasih, saudara menyatakan kepada saudara bahwa engkau berharga di matanya, dan Dia, Yesus, sudah menebus engkau dari setiap dosa dan pelanggaranmu di masa yang lalu. Semuanya sudah selesai. It is finished. Di kayu salib, Yesus sudah melakukan semuanya, membayar semua dosa kita, dosa masa lalu kita, saudara. Mengapa kita terus mau terjebak dengan dosa di masa lalu, sehingga pada saat sekarang ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menunggu kita untuk datang kepadanya, kita selalu merasa tidak layak. Bahkan banyak orang menggunakan ini menjadi alasan untuk tidak melayani Tuhan, saudara. Sehingga saudara, banyak orang tidak mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang tidak mengetahui tujuan Tuhan buat hidupnya ada di muka bumi ini. Sekali lagi, saudara, Yesus sudah menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Apapun yang terjadi di masa lalu, ketika engkau datang saat ini, hari ini, kata Tuhan, hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, mengakui semua dosamu dan meminta Dia untuk menyucikan engkau, saudara, hati Yesus, hati yang penuh dengan belas kasih, hati yang penuh dengan kasih, saudara, karena Dia adalah kasih itu yang sesungguhnya. Dia ingin memulihkan engkau, Dia ingin mengampuni engkau. Bahkan Dia sudah melakukannya, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengalami lahir baru, saudara. Kata Tuhan, engkau ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kalau yang lama sudah berlalu, saudara, jangan pernah melihat lagi ke masa lalu. Jangan pernah mau lagi tinggal di sana, saudara. Karena Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu kita, Tuhan berurusan dengan kita hari ini untuk menjadikan kita lebih baik lagi ke depan, saudara. Menjadi seperti apa yang Dia inginkan, memenuhi tujuan Tuhan buat kita, dan menggenapi rencananya buat kita di muka bumi ini. Saudara, jadi saudara, apa yang kita harus lakukan sehingga hidup kita maksimal? Yang pertama, saudara, mari saudara, lupakan apa yang sudah terjadi di belakang. Semua penyesalan-penyesalan kita, saudara, hari ini jadikan itu titik balik untuk kita mendekat kepada Tuhan dan menjadikan Dia Tuhan, penguasa tunggal atas hidup kita.
Saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita maksimal? Kata Paulus, dia mengarahkan diri ke depan. Ketika pertama kali langkah awal dia lakukan, melupakan apa yang ada di belakangnya. Dia tidak berhenti sampai di titik itu, saudara. Hidup kita tidak bisa berhenti di satu titik, saudara. Kita harus mengalami progres di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami yang namanya spiritual journey, saudara. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Harus ada progres dalam hidup kita, saudara. Kata Paulus, dia mengarahkan diri ke depan. Moving forward. Saudara, pertobatan sejati atau metanoia, saudara, itu adalah berbalik 180 derajat dari hidup yang lama dan meninggalkan semua hidup yang lama, semua dosa, meninggalkan semua karakter lama, saudara, perangai yang lama, saudara. Dan kemudian tidak berhenti di satu titik, saudara, tidak berhenti di titik itu, tetapi melangkah maju, saudara. Untuk apa, saudara? Menggenapi rencana Tuhan atau tujuan Tuhan. Dengan apa, saudara? Melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, mengarahkan diri ke depan. Saudara, kita harus memiliki fokus, saudara. Hidup kita harus punya fokus, saudara. Banyak orang melakukan pekerjaannya, saudara, begitu lambat, saudara, selesai. Kenapa? Tidak fokus. Terdistract dengan banyak hal di sekelilingnya, saudara. Saudara, ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kita itu tidak akan bisa mempengaruhi kita, saudara. Baik iman kita kepada Tuhan, baik ketaatan kita kepada Tuhan, baik kesetiaan kita kepada Tuhan. Jika kita fokus hanya mau memenuhi tujuan Tuhan buat hidup kita di dunia ini, saudara, apa yang terjadi di sekeliling kita itu tidak lagi mempengaruhi semuanya. Kita akan bisa melihat semuanya dengan kacamata rohani, saudara. Jangan terpengaruh dengan apa yang terlihat secara mata jasmani. Belajarlah melihat dengan mata iman. Saudara, Tuhan ingin melakukan banyak hal-hal dalam hidupmu, saudara. Dia melepaskan banyak potensi ilahi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tetapi pilihan dan keputusan ada pada kita. Mau nggak, saudara, hidup ini, saudara, menjadi maksimal dengan, saudara, kita memenuhi tujuan Tuhan dengan melakukan apa yang Dia mau, saudara. Berjalan di jalan yang Dia sudah buat untuk kita. Jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan, saudara. Saudara ingat bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Mengapa mereka lama sampai ke Promised Land, saudara? Dari Mesir ke Promised Land. Karena mereka belok ke kiri, belok ke kanan, saudara. Banyak sekali, saudara, pemberontakan kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain, saudara. Harusnya mereka tiba cepat, tepat pada waktu Tuhan. Tetapi rencana Tuhan terdistract, saudara, dengan semua keinginan daging mereka, dengan semua pikiran-pikiran duniawi mereka, saudara. Israel terjebak, saudara, dengan kedagingan mereka. Mereka bahkan mau kembali ke masa lalu. Mereka ingin kembali ke Mesir, saudara. Saudara, kadang-kadang, saudara, apa yang Tuhan siapkan buat kita di depan, saudara, harus kita gapai, saudara, melalui proses hidup, saudara. Kadang masalah dan persoalan itu bukan sengaja ada di dalam hidup kita atau dibawa dalam hidup kita untuk menghancurkan kita, saudara. Ketika kita mulai bisa melihat dengan persepsi kerajaan Allah, saudara, dengan mata iman, dengan mata rohani, dalam dimensi ilahi, dalam dimensinya Tuhan, kita akan melihat bahwa setiap bagian hidup kita, saudara,
Itu ada tujuan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saudara, Roma 8 ayat 28. Saya senang sekali ayat ini saudara. Tetapi saya selalu ambil dari King James Version saudara. Versi King James Version mengatakan Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang dipanggil, bagi mereka, bagi dia yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saudara, mari kita arahkan diri kita ke depan. Apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini saudara, percayalah, kalau engkau tetap teguh di dalam Tuhan, fokusmu tetap untuk menyenangkan hati Tuhan, fokusmu tetap untuk mengasihi Dia, fokusmu tetap untuk mencintai Dia, melakukan apa yang Dia mau, percayalah saudara, engkau akan tiba di promised landmu, engkau akan tiba saudara di Kanaanmu. Apa yang engkau harapkan, apa yang Tuhan sudah sediakan, bagian yang sudah Tuhan tentukan buat kita semua. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, belajar saudara untuk apa? Melihat semuanya dalam dimensi rohnya Tuhan, dalam dimensi ilahi, dalam realitanya Tuhan saudara. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak bisa engkau lakukan. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Saudara, ketika engkau mungkin saat ini sedang mengalami banyak masalah dan persoalan saudara, bahkan persoalan itu bertubi-tubi saudara, ya tentu saja mungkin kita harus mengoreksi diri kita, kenapa ini terjadi. Ketika ini kita koreksi diri kita dan ini adalah karena kesalahan kita saudara, mari datang kepada Tuhan, mari minta pengampunan Tuhan, dan mari bereskan hidup. Tapi saudara, percayalah, ketika engkau mengalami banyak sekali masalah dan persoalan di dalam hidupmu saudara, itu akan melatih imanmu. Itu akan membuat engkau tetap teguh untuk berpegang kepada imanmu kepada Yesus, bahwa apa yang Dia janjikan akan Dia genapi dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah berdusta saudara. Yesus adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Tetapi saudara, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara, yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita maksimal? Kata Paulus di dalam Filipi 3 yang kita baca tadi saudara, ayat 13 sampai 14. Yang ketiga adalah berlari ke tujuan. Saudara, berlari kepada tujuan. Sekali lagi saudara, Tuhan menempatkan kita di muka bumi ini dengan tujuan. Dan tujuannya itu tujuan yang pasti saudara. Dia mau kita melakukan hal-hal yang penting saudara di dalam hidup kita saudara, supaya kita cepat saudara berlari. Saudara, berlari saudara itu butuh effort, butuh usaha. Ya saudara, kalau engkau menjadi orang Kristen yang lazy ya, malas saudara, semua malas. Baca Alkitab engkau malas, berdoa engkau malas saudara. Jangan mengharapkan hal-hal yang lebih baik terjadi saudara. Kata firman Tuhan, tangan orang rajin diberkati Tuhan. It means ya, orang rajin diberkati Tuhan pasti saudara. Saudara, mari saudara, tinggalkan semua kemalasanmu, berlari saudara. Kita ada di musim percepatan, kita diminta Tuhan untuk berlari saudara. Kita ada di new season di mana Tuhan mau supaya umat Tuhan, gereja Tuhan berlari saudara. Berlari it means saudara, jangan males, jangan jalan di tempat, jangan bilang seperti ini saudara, Tuhan masih lama mau datang. Jangan ngomong seperti ini, firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan sampai hari ini juga, mana janjinya tentang kedatangannya? Banyak orang bermalas-malasan karena apa saudara? Merasa bahwa masih punya banyak waktu di dunia ini saudara.
masih punya waktu yang panjang di dunia ini. Tidak ada satupun dari kita yang tahu, saudara, hidup kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tetapi kalau kita bisa hidup hari ini, saudara, kata Paulus, hiduplah memberi buah. Lakukan hal-hal yang penting. Berlari, saudara. Berlari. Amin. Saudara, berlari. Kalau saudara melihat dalam pertandingan lari, saudara, di sana ada pelari-pelari yang sudah ada di lintasannya masing-masing. Saudara, mari saudara berlari, saudara. Untuk apa, saudara? Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan? Saudara, firman Tuhan akan membuat kita kuat, saudara. Firman Tuhan akan membuat kita kuat untuk berlari, menggapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hidup kita akan maksimal ketika kita tahu bahwa kita penting di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan punya tujuan yang jelas dalam hidup kita, dan Dia mau kita melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Dan saudara, Tuhan sedang menantikan saudara semua. Gereja Tuhan untuk apa, saudara? Dipakai Tuhan, saudara, untuk membawa lawatan di muka bumi ini, saudara. Kegerakan Tuhan sedang terjadi, saudara. Jangan mau tertinggal, jangan mau ditinggal, saudara. Hidupmu harus maksimal dimanapun engkau ditempatkan, saudara. Di dunia marketplace, di dunia pelayanan, dimanapun, di sekolah, dimanapun, saudara. Mari, saudara, jadi berkat. Amin. Bawa influence, bawa dampak kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Saudara, orang yang berlari adalah orang yang mengetahui tujuannya, orang yang sudah dilatih, saudara, dan orang yang mengharapkan hadiah. Saudara, dikatakan oleh Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya adalah apa, saudara? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi, saudara. Kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia, menerima privilege, saudara. Hak istimewa, saudara, untuk apa? Menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, hidup kita harus maksimal dimanapun kita ditempatkan, saudara. Dimanapun, saudara, di semua area hidup kita, mari maksimal, saudara. Lakukan hal-hal yang penting. Sekali lagi, apa kata Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bagaimana supaya kita maksimal? Yang pertama, saudara, melupakan apa yang di belakang. Jangan ingat-ingat lagi, saudara. Boleh menjadi pengalaman, tetapi jangan tinggal di sana, saudara. Yang kedua, mengarahkan diri ke depan. Fokus, saudara, kepada tujuan Tuhan, saudara. Tidak terdistract dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Dan yang ketiga, berlari kepada tujuan. Saudara, kita harus naik level. Kita harus punya progres. Harus ada progres di dalam spiritual journey kita, kehidupan rohani kita, kehidupan kita mengiring Tuhan, saudara. Harus ada yang namanya progres, harus ada kemajuan, saudara. Amin. Ketika mungkin saat ini, saudara, engkau masih ada di level yang masih males-malesan, saudara, mari, saudara, mulai hari ini bangkit, saudara, bangkit. Kuasa Allah bekerja atasmu, urapannya atasmu, supaya engkau bangkit, saudara, bangkit dari kemalasan. Ayo, saudara, pagi-pagi, saudara, ketika engkau bangun, saudara, mari cari Dia, senangkan Dia. Amin, saudara. Buat Yesus adalah yang pertama dan terutama di dalam hidupmu. Dan saudara akan lihat hidupmu maksimal. Engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itulah tujuan Tuhan, agar supaya kita semua dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, tetap semangat, saudara, dan tetap punya iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini, message ini datang kepada kita. Tuhan mau hidup kita maksimal. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju, boleh katakan amin.
Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church, dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Kids. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini untuk ibadah yang kami boleh Tuhan bersama-sama mengikutinya. Kami percaya setiap firman yang kami dengar itu Tuhan meteraikan dalam hidup kami, dan kami mau Tuhan menghidupi firman itu. Saat ini jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Tetap kuat, tetap semangat, dan semakin cinta kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Amin.